Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, usai Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3 terhadap Rismon Sianipar, kini muncul tudingan baru dari kubu Roy Suryo. Dr. Tifa menyebut penyelesaian perkara lewat restoratif justice adalah strategi Jokowi untuk menghindari proses peradilan. Penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS. Siapa sih pihak yang paling khawatir? Ya tentu saja Pak Joko Widodo gitu ya. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menuding penghentian penyidikan pada tersangka kasus fitnah ijazah merupakan strategi yang dijalankan Jokowi. Hal ini disampaikan Tifa sebagai respons atas penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Rismon Sianipar. Menurut Tifa, Jokowi melakukan berbagai upaya agar seluruh tersangka mengajukan restoratif justice. SP3 Rismon itu dijadikan sebagai sebuah gimmick gitu ya, atau sebuah offering ya kepada para tersangka ini. Sepertinya Pak Joko Widodo ini membuat sebuah strategi di mana dia mengharapkan atau dengan segala macam termasuk yang sampai ke saya juga ya, bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya. Dan itu adalah strategi dari Pak Joko Widodo untuk agar seluruh tersangka itu mengajukan RJ dan kemudian akan diberi SP3. Apa yang diungkapkan Tifa senada dengan kesaksian rekannya Roy Suryo. Menurut Roy, relawan Jokowi sangat getol mendekati para tersangka agar mengajukan restoratif justice. Namun, kesaksian Roy CS dibantah relawan Jokowi. Menurutnya, relawan hanya memfasilitasi bila tersangka ingin menemui Jokowi. Sementara RJ sepenuhnya keputusan Jokowi dan tersangka. Semuanya dikasih satu persatu. Bu Kurnia diikuti sampai ke kamar kecil, didesek-desek. Bu, kapan mau RJ? Ada juga yang ditawari umroh, ini fakta. Ada juga kuasa hukum kami yang kemudian di WA asli, kalau ini bukan WA palsu-palsuan kayak WA-nya Tifa itu ya. Kemudian diajak untuk ketemuan, bagaimana kliennya mau diajak RJ atau enggak? Tidak ada harus relawan. Kalau relawan itu memfasilitasi mengantar mereka ke Solo, itu bukan kapasitas bahwa dia akan menentukan bahwa RJ itu diterima. Tapi RJ itu diterima hanya oleh Pak Jokowi dan pelapor lainnya. Merasa dirinya dipojokkan oleh mantan sekutunya di kasus ijazah, Rismon menyindir. Jika ada yang berpikir ada imbalan uang di balik RJ, maka merekalah yang berharap mendapatkan uang tersebut. Jadi semua ini jangan digiring bahwa ada faktor duit, faktor apapun. Kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti dialah yang menginginkan duit itu. Itu saja. Sebelumnya, di Reskrimum Polda Metro Jaya mengumumkan telah menerbitkan SP3 bagi Rismon Sianipar. Penyidik menghentikan perkaranya usai Jokowi memaafkan Rismon yang secara langsung menemuinya di Solo. Tim Liputan Kompas TV. Hingga kini sudah 3 orang dari pihak tersangka kasus ijazah Jokowi yang menerima SP3 usai memilih proses restoratif justice. Langkah RJ yang dipilih ini dituding sebagai skenario Jokowi untuk menghentikan langkah Roy Suryo CS membawa kasus ijazah ke pengadilan. Lalu benarkah tudingan Jokowi mengobrol restoratif justice melemahkan Roy Suryo CS? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinudin dan juga ketua kami Jokowi Gibran Rosman Nasution. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rosman, Dr. Tifa bilang RJ ini strategi Pak Jokowi atau kubu Pak Jokowi biar kasusnya nggak lanjut sampai peradilan. Bener nggak? Pertama, mohon maaf suara Adinda atau adik saya ini kurang terang saya terima ya. Tapi suaranya hilang-hilang timbul. Oke, kalau gitu saya ulangi Bang Rasman. Dr. Tifa bilang kalau restoratif justice ini strategi kubu Pak Jokowi biar kasusnya tidak lanjut ke pengadilan. Semuanya SP3. Benar nggak Bang? Begini. Saya ingin katakan bahwa secara jujur kami tidak pernah menawar-nawarkan diri. Ya itu pasti ya.
Tidak pernah kita yang namanya menawar-nawarkan diri. Bahkan saya ya sudah bongkar ini minggu lalu tentang bagaimana seorang Rustam Effendi sudah sempat berkomunikasi dengan seseorang dan bahkan mengakui bahwa ada permintaan dana 20 miliar untuk restoratif justice tetapi dengan sebutan bercanda. Mana mungkin canda? Saya nggak kenal dengan Rustam, saya nggak pernah komunikasi, saya nggak tahu nomor kontak dia. Tapi ada orang yang datang ke rumah saya, kemudian menelepon di depan saya, kemudian ditindaklanjuti dengan waktu saya di Kuala Lumpur, Malaysia, juga ada chattingan. Jadi ini menurut saya seharusnya pihak kubu Roy dan kawan-kawan menyadari bahwa mereka ini sebenarnya patut diduga ada skenario lain di luar skenario yang mereka punya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa terhadap posisi hari ini pun saya dapat informasi masih ada satu orang lagi yang sedang berupaya untuk melakukan restoratif justice. Jadi tidak ada yang namanya kami obral restoratif justice. Enggak Siapa, pernah. Bang? Pak Jokowi. Hah? Siapa yang mau RJ itu? Sebut klaster mana? Ya, kalau boleh saya bilang, ya kan sekarang ada 2 klaster. Dari 2 klaster ini sekarang ada 5 orang, ya. Kan udah nggak susah juga kita menebaknya sebenarnya di luar Rustam Effendi. Nah itu dia, di luar Rustam Effendi, kami dapat info masih ada orang yang lagi berupaya untuk ikut restoratif justice ke Pak Jokowi. Sedemikian rupa. Dan kita, saya garansi, saya tidak pernah menawar-nawarkan. Dulu waktu Bang Egy, itu beda cerita. Bang Egy itu sakit. Itulah dasar saya ke Pak Jokowi. Setelah itu mereka komunikasi, ada damai, ada respon. Nah makanya saya mengatakan kepada teman-teman ini, kalau kita berdebat jangan menyerang pribadi, tapi pada substantif pokok perkara. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak pernah obral, bahkan Pak Jokowi menunggu agar persidangan ini dimulai supaya dapat dibuktikan ijazah ini palsu atau tidak. Oke, tapi Bang Rasman mau mempersempit lagi, yang masih mau restoratif justice itu tersangka dari klaster 1 atau 2? Ya, jangan dipancing saya, kan gampang itu menebaknya itu kan. Nah, kalau gitu saya tanya Bang Hozin, Bang katanya ada satu orang lagi yang mau salah satu mengajukan. klaster lah, kan udah gampang, tinggal 4 orang aja kok. Salah satu yang 4 itu sekarang. Bang Hozin katanya ada 1 orang lagi. Bener nggak Bang Hozin? Ini memang ada yang tergoda atau digoda jangan-jangan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bagian dari upaya kubu Jokowi, baik menggunakan kuasa hukum, buzzer, relawan, atau terpidana yang bicara di ruang publik untuk melakukan 2 hal, yakni mengintimidasi dan mengiming-imingi. Mengintimidasi jika tidak RJ, maka akan status penjara, mengiming-imingi jika RJ, maka akan mendapatkan SP3. Dan dari kronologis beberapa yang sudah memperoleh SP3 itu kan kombinasi antara diiming-imingi dan intimidasi begitu. Dan kita tahu saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lupis itu kan tidak kemudian datang tanpa pendahuluan, tetapi sudah ada relawan Jokowi atau Rejo, Rahmat dan juga Darmizal yang mendatangi Egy Sujana dan itu kemudian di follow up. Dan kombinasinya memang Egy Sujana ini pernah di penjara dan dia takut ada di penjara ada tikusnya sehingga dia berharap bisa SP3 dan tidak lagi masuk penjara dan akhirnya itu juga memang diperoleh SP3 oleh Egy Sujana. Adapun soal alasan sakit, kemudian stadium 5 itu juga stadium 4 itu juga kemudian terbukti tidak benar gitu. Yang kedua juga ada ancaman terhadap Rismon Janipar terhadap kasus Yamaguchi-nya sehingga harapannya dia lepas dan juga mendapatkan SP3. Kombinasi ancaman itu tidak benar juga itu. dengan Itu tidak benar itu yang namanya ancaman itu tidak benar. Nih. Kau tadi tidak aku potong-potong. Ya kau jangan main kau. Kita bagus-bagus saja bicara, jangan menyerang pribadi. Kau ngomong aja kau. Enggak usah kau. Dengarkan aku kau. Ya kau juga diam, jangan kau. Apa yang disampaikan oleh saudara Rasman terpidana ini kan tidak lepas dari upaya kubu Siapa yang Jokowi terpidana? untuk terus. Siapa yang terpidana? Kau itu sudah terpidana, hanya kau masih Kau banding. nggak ngerti hukum kau bilang terpidana. Siapa terpidana? Ini yang menjadi bagian dari upaya restoratif klien justice kau adalah berlari upaya semua udah. dari kubu Jokowi untuk menghindari persidangan. Oke, sebentar Bang Rasman. Bang Hozin. Roy Suryo dikira ketika Roy Suryo itu dilaporkan akan gentar dan meminta ampun ke kubu Jokowi. Saya kira itu pengantar Oke, Bang Hozin. Tapi Mas Roy Suryo juga kemarin membeberkan kalau ada yang memang dipepet oleh relawan dengan berbagai, kalau menggunakan kata Anda, iming-iming. Emang siapa aja? Apa yang katanya ditawarin umroh, ada yang dipepet-pepet. Boleh dijelasin nggak siapa aja sih?
Ya, Rustam Effendi ditawari oleh Darmizal, juga Eli Daneti, kombinasi antara umroh dengan SP3. Kemudian Kurnia Triroyani juga ada upaya untuk mepet Kurnia agar mengambil opsi restoratif justice. Juga ada kuasa hukum kami juga dihubungi, tetapi karena rekan sejawat yang menghubungi kuasa hukum kami bagian dari kode etik tidak membuka namanya. Tapi yang jelas ini adalah bagian dari konfirmasi ketakutan kubu Jokowi. Karena sebenarnya yang mengkhawatirkan kami itu kalau Jokowi menunjukkan ijazahnya dan terbukti asli sepanjang persoalan ijazah yang tidak ditunjukkan, ya ini tidak ada masalah bagi kami. Justru restoratif justice itu kan tujuan akhirnya adalah damai dihentikan. Nah itulah yang sedang ditarget oleh kubu Jokowi agar bisa semuanya restoratif justice sehingga tidak perlu membuktikan ijazah di pengadilan. Sementara kemarin sebentar, Bang Polda Hozin. Metro Jaya itu offset. Oke, saya tanggapi dulu soal tadi ada beberapa orang yang dipepet. Bang Rasman, tadi kata Bang Hozin ada beberapa orang loh sampai ditawarin umroh, SP3, dan dipepet-pepet. Gimana berarti? Saya tidak pernah menawarkan. Salah satu contoh minggu lalu Rustam mengaku dia bilang bercanda 20 miliar. Masa iya berhari-hari komunikasi dengan Rahman. Namanya yang datang ke rumah saya itu 2 orang. Satu namanya Arif Ihsan yang sekarang melaporkan Michael Sinaga, salah satu podcaster bagian dari Kozinudin dan kawan-kawan. Yang kedua namanya adalah Saudara Rahmat Imran. Lewat Rahmat Imran inilah komunikasi datang ke rumah saya, ditelepon, di speaker, didengar. Tindak lanjut lagi besoknya. Mereka ke rumah Abang ngapain, Bang? Itu Rustam Effendi. Dan dia ngaku, katanya itu canda. Masa canda? Saya nggak pernah nawarkan, kenal juga enggak. Bang Rasman, tapi Gitu, mereka ke rumah makanya. Bang Rasman tuh mau ngapain? Mereka ke rumah Bang Rasman mau ngapain, Bang? Iya. Jadi tadinya ada kesepakatan bahwa Saudara Rustam ini mau datang. Saya welcome saja, silakan datang. Pagi sudah komunikasi, jam 2 komunikasi, jam 4 OTW. Lalu kemudian dia bilang, Rustam kepada Rahmat Imran, ini telepon kok depan saya. Saya bawa anak potong rambut, ya kondisi bicara aja dengan Pak Rasman. Kemudian saya besoknya tampil di salah satu TV swasta. Kemudian paginya dia WA lagi, dia bilang sama Rasman, jangan sebut inisial ya, jangan nama saja, jangan inisial. Aman. Kemudian dia tampil lagi, dia pula yang tampil salah satu podcast. Terus nyerang Pak Jokowi. Terus saya bilang, loh itu apa itu maksudnya? Enggak, itu katanya agar naik pasaran. Terus saya ke Kuala Lumpur, juga komunikasi terakhir chat WA kita capture, kirim. Itu yang saya buka kemarin di salah satu program. Bang Rasman, tapi saya mau negasin dulu. Artinya maksudnya komunikasi dengan Abang, ketemu sama Abang tuh tujuannya apa? Mau ketemu Pak Jokowi? Siapa? Mereka itu lewat ketemu dengan Bang Rasman. Ini ujungnya mereka pengennya apa? Lewat saya ingin bertemu dengan Pak Jokowi dan meminta uang 20 miliar agar ada restoratif justice dan mendapatkan SP3. Oke, dan itu sebentar. tidak dibantah oleh Saudara Rustam Effendi. Oke, dia sudah bicara ini cuma katanya canda. Saya minta tanggapan Bang Hozin dulu soal ini. Gitu. Bang Hozin katanya ada yang minta. Rasman ini kan nggak tahu malu, dia mengklarifikasi peristiwa yang tidak melibatkan dirinya. Saya kan tidak pernah menyampaikan dia yang menawarkan. Yang melakukan upaya itu kan bukan dia. Jadi klarifikasi Saudara Rasman itu memang tidak bernilai karena dia itu kan orang baru dalam perkara ini. Dia sebelumnya tidak pernah ada, bukan kuasa hukum Jokowi, bukan bagian dari yang melaporkan pihak lainnya, bukan juga kuasa hukum pihak yang melaporkan. Dia hanyalah bagian dari gula-gula saja yang ada di sini begitu. Jadi saya tegaskan bahwa apa yang terjadi hari ini sebenarnya mengkonfirmasi ketakutan dari Saudara Joko Widodo karena proses persidangan itu mewajibkan dirinya untuk hadir di persidangan dan membuktikan ijazahnya asli. Karena dia menuduh pihak yang meneliti dan menyimpulkan ijazah palsu itu sebagai sebuah fitnah dan pencemaran. Tetapi saya ingin mengomentari, kemarin Polda juga offset menurut saya karena sudah menyatakan ijazah itu asli berdasarkan pembuktian yang ada pada Polda. Padahal tugas penyidik itu hanya mengumpulkan bukti. Tugas pembuktian itu adalah ada pada jaksa dan tempatnya di persidangan. Sementara pertimbangan tentang bukti itu apakah terbukti atau tidak, itu adalah tugas dari hakim yang kemudian diputuskan oleh vonis pengadilan. Saya kira itu semua juga bagian dari upaya untuk menekan para pejuang ini agar bisa ikut restoratif justice dengan ancaman seolah-olah kalau tidak mengikuti kubu sebelumnya yang ikut restoratif justice akan berujung penjara. Padahal sebaliknya, justru jika terbukti bahwa ijazah itu bermasalah, maka Saudara Joko Widodo lah yang harus mempertanggungjawabkan. Bukan hanya saat ini, tetapi 2 periode memimpin Republik ini, tentu ini ada pertanggungjawaban khusus terlepas bahwa apa yang sudah terjadi memang sudah terjadi, mau bagaimana lagi. Saya kira begitu, Mbak. Oke, soal restoratif justice tadi, ini kan ada 3 orang yang sudah dapat restoratif justice.
Justice kalau kita lihat adalah orang-orang yang vokal. Ada Egy Sujana, Ketua TPUA, Damehar Lusbis, Rismon juga yang berapi-api banget tiap ngebahas KKN-nya Pak Jokowi. Bang Rosman, kalau menurut Anda ini jangan-jangan sebenarnya strategi juga dari kubu Pak Jokowi melemahkan kubu Roy Suryo CS, benar nggak? Ya, saya mohon maaf ya, suara saya kurang jelas. Nggak kedengaran suaranya di saya, terpotong-potong. Oke, saya ulangi lagi ya Bang. Bang Rosman, ada 3 orang yang vokal dari kubunya Roy Suryo CS yang sudah dapat restoratif justice. Ketua TPUA, Egy Sujana juga pernah menggugat ijazah Pak Jokowi 2022. Ada Damehar Lusbis yang juga bagian dari TPUA, Rismon Sianipar yang selalu berapi-api tiap bahas KKN. Ini apakah memang strategi Pak Jokowi melemahkan kubu Roy Suryo CS dengan menyasar orang-orang yang vokal, yang dominan? Ya, kalau boleh saya mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya ya, saya walaupun suara kurang jelas tapi saya bisa tangkap pesannya. Contoh. Kemarin mereka datang ke Polda Metro Jaya, kemudian mereka berangkat ke DPR RI mencari simpati publik. Maka saya sudah pernah ngomong salah satu TV swasta juga bahwa mereka ini ruang geraknya sudah makin sempit. Karena apa? Rismon dapat SP3. Tadi kan Rismon ini kan diolok-olok ini. Oh, nggak akan dapat SP3. Sekarang bayangkan ya, Roy Suryo itu ngomong beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa ijazah saudara Rismon itu adalah palsu. Bayangin ya, ada orang konteks hukum nggak ngerti hukum. Seperti Kosidin bilang, saya terpidana, saya masih duduk di sini, ya belum inkrah. Maka saya bilang, kalau begini model pengacara, rame-rame nanti akan ke penjara. Jadi masalah siapa yang paling vokal dan tidak vokal sekarang, bagi kami klaster 1 dan klaster 2 yang 5 yang tersisa, kalau mereka mau RJ silakan. Tidak juga, tidak sedikit pun. Saya baru kontak dengan ajudan Pak Jokowi sampai tadi pagi. Bahwa Pak Jokowi mendorong agar secepatnya dilakukan P21 oleh jaksa. Bukan pemerintah jaksa. Meminta, mendesak, kami juga mendesak agar supaya disidangkan. Dan disitulah akan dibuka ijazah. Jangankan ijazah S1, tapi SD, SMP, SMA, dan Fakultas Kehutanan Gajah Mada. Clear. Okay. Jadi tidak ada di sini yang kami kejar siapa yang vokal, siapa yang tidak vokal. Bagi kami semua sama. Karena itulah yang saya katakan bahwa jangan karena perilaku kita, tindakan kita, dengan bicara yang terlalu pintar segala macam. Seperti ayam yang bertelur satu, tapi ribut sekampung. Saya hanya mau kasih tahu, filosofi hukum tidak begitu, ada giumnya. Bahwa pembuktian itu ada di pengadilan. Dan Pak Jokowi tidak pernah ragu untuk itu. Siapa yang vokal, siapa yang tidak vokal. Lihat aja. Saya kok nggak pernah tuh lihat Tifa sekarang gabung-gabung sama mereka nih. Tifa sendiri, ya. Kemudian Kurnia sendiri. Nggak pernah saya lihat gabung-gabung lagi sekarang. Kenapa? Karena yang namanya sekarang Rismon, dia sudah terbebas. Dan Rismon akan menyerang balik bagaimana mereka selama ini dalam melakukan tindakan yang kami duga kuat, memfitnah, dan mencemarkan nama baik Bapak Joko Widodo. Oke, saya tanya, Bang Hozin, kalau Anda dengan 3 orang dominan ini sudah RJ dan Anda dapat SP3, Anda merasa kubu Anda terpecah? Tidak ada, karena memang sejak awal perjuangan ini adalah bukan perjuangan personal, tapi perjuangan seluruh rakyat. Bukan perjuangan Egy Sujana, Damehar Lusbis, atau Rismon, sehingga kalau mereka bertiga itu membela maka perjuangan ini berakhir. Tidak, ini perjuangan seluruh rakyat gitu. Dan proses penegakan hukum itu tunduk pada hukum, pada norma. Tidak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu didesak-desak. Apa urusannya orang mendesak, bukan pihak. Saudara Rasman ini kan bukan pihak, ngapain dia desak-desak? Dan itu akan jadi presiden buruk bagi hukum di negeri ini jika proses penegakan hukum itu lahir dari tuntutan, desak-desakan, dan seterusnya. Saya pikir yang menjadi soal adalah apakah penyidik itu fair, ya? Penyidik itu fair dalam pengertian apa? Dia tunduk pada norma dalam menegakkan hukum, bukan menjadi otoritas di bawah kendali Joko Widodo hanya untuk melayani kepentingan Jokowi. Dan ini sudah terbukti begitu dari beberapa restoratif justice itu kan sebenarnya kan kata kuncinya adalah Jokowi, sehingga ketika Jokowi mengiyakan itu terjadi jika tidak terjadi. Misalkan pada prosedur Egy Sujana itu berbeda dengan Rismon. Egy Sujana ya tanggal 8 Januari, 13 Januari, dan 15 Januari langsung SP3. Tidak memenuhi prosedur dalam proses restoratif justice sebagaimana diatur di kubu Rismon. Sementara Rismon seluruh kelengkapannya seolah-olah dipenuhi begitu. Ini kan menjadi konfirmasi bahwa hukum hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dan saya tegaskan, kalau
Rismon nanti menjadi saksi yang akan membela kubu Jokowi tidak bernilai. Bahkan kami ingin mencecar Rismon soal ijazah yang menguncinya yang tidak ada kaitannya dengan persoalan ini, tetapi menjadi peruntuh kredibilitas seorang saksi yang bagaimana seorang saksi bisa diambil secara kalau kredibilitasnya saja bermasalah begitu. Kalau gitu tadi Bang Rasman juga yang terbaru adalah Pak JK konvers, dia bilang dia dilaporkan ke polisi setelah ia secara terbuka juga meminta agar Pak Jokowi nunjukin aja ijazahnya karena ini sudah terlalu lama. Tanggapan Anda gimana? Saya. Ya, Bang Rasman silakan. Begini, ada dua yang saya kritis dari seorang Pak JK hari ini. Pertama, secara tidak langsung Pak JK terjebak dengan pusaran kisru ijazah ini. Sehingga AI yang katanya suara Rismon sudah langsung telepon saya dan chat WA sambil ketawa, hahaha, kasihan Pak JK, AI dipercaya. Pak JK melapor, itu produk AI. Kalau dilaporkan bukan Rismonnya, tapi akunnya. Perkara nanti ada suara itu suara Rismon atau tidak, itu nanti urusan proses di kepolisian. Nah itu jadi Pak JK ini kejebak. Setelah itu Pak JK keluar. Dia tidak bicara masalah saudara Rismon secara utuh, tapi bicara tentang ijazah Pak Jokowi. Nah sekarang pertanyaannya, Pak Jokowi ini untuk apa dipinta oleh Pak JK menunjukkan ijazah? Hari ini sudah berlangsung namanya due process of law. Ijazah itu akan diperlihatkan. Sekarang bukan lagi ranah apalagi amar konstitusi seluruh Indonesia. Saya ini rakyat Indonesia. Saya demi Allah, demi Rasulullah berangkat ke Pematang Siantar. Penyanyi saja masih cinta dengan seorang Joko Widodo. Saya berangkat ke Solo, setiap hari lebih dari 100 orang datang ke rumah Pak Joko Widodo. Tidak ada yang mengarahkan itu. Jangan bawa nama Indonesia seluruh Indonesia. Saya keberatan dengan pernyataan itu. Bang Rasman, tapi tadi Anda bilang Pak JK terjebak di pusaran ijazah Pak Jokowi. Emang terjebak kenapa? Siapa yang ngejebak? Iya, maksud saya dia terbawa dalam pusaran sehingga dia menganggap bahwa ijazah ini bisa diselesaikan dengan ditunjukkan. Ini kan coba ingat ya, Pak Jokowi itu melapor April. Ya, sebelum April ini yang namanya Roy sudah kemana-mana, nantangin, laporin. Roy Rismon Tifa yang paling dapat. Bahkan berangkat ke kuburan. Apa urusannya penelitian ke kuburan? Nah sekarang Rismon membuka itu bahwa saya keliru, saya salah menilai. Ternyata ijazah Pak Jokowi asli. Saya minta maaf. Itu yang dia lakukan. Jadi Jokowi yang bukunya Gibran Endgame itu tidak sah dan tidak layak diedarkan di Indonesia. Oke. Kalau gitu, makasih Bang Ahmad Hozinuddin, Bang Rasman Nasution sudah berbagi bersama kami. Nanti kita nantikan aja ke depannya gimana clear-nya. Terima kasih. Kita selalu semua. Terima kasih. Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menjawab dugaan politisasi soal pelaporan ceramahnya di UGM ke polisi. JK mengatakan laporan soal ceramah muncul setelah menyinggung ijazah Jokowi. Aku suka